Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Karim al-Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqq wal butlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna wa yatahafazuna Qur'an bitajwid wal itqan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu kiai, sesepuh-sesepuh yang selalu kami hormati, asatidzah dan ustadzah, qori'in dan qori'at yang kami muliakan. Wakil khusus Romo Kiai Haji Abdullah Kubir dan Ibu Nyai Hajah Sofwatul Mu'ah dan para pengasuh pondok Darul Quran yang semuanya kami hormati dan juga kami ikuti mau'izah hasanahnya. Para pengurus LMY Kabupaten Tegal semuanya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan para peserta bimbingan Mukri Yambuan yang kami muliakan. Marilah kita pertama-tama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat agung kepada kita semuanya, dan tidak pernah jeda dari kita, terus-menerus kontinu, sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama untuk bareng ngaji. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat semuanya, untuk menyingkat waktu akan langsung kami terangkan mengenai Al-Quran, khususnya adalah fadilah Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua pasti yakin bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang paling utama. Bahkan sesuatu yang paling utama itu adalah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'anu afdhalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama, paling agung dibandingkan dengan segala sesuatu
kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu man waqqara al-Qur'an faqad waqqara Allah. Karena Quran yang adalah sebagai kalamullah, maka orang yang menghormati dan mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin bahwa Al-Quran adalah suatu yang agung. Kalau suatu agung, pastinya kalau orang yang cerdas itu kalau disuruh milih, mestinya milihnya yang paling agung dan paling baik. Kalau disuruh memilih, kok milihnya yang jelek, padahal ada yang cantik, kok milihnya yang jelek, itu namanya nggak cerdas. Maka kalau kita cerdas, harusnya kita memperhatikan Al-Quran. Maka dari itu marilah kita betul-betul memperhatikan Al-Quran, betul-betul mengagungkan Al-Quran, yaitu dengan banyak membaca, banyak mempelajari, dan yang khususnya adalah kita amalkan isi-isi Al-Quran ini. Maka supaya kita selalu bersama Al-Quran, HP Bapak Ibu supaya harus ada aplikasi Quran. Karena saya yakin HP tidak pernah ketinggalan. Kapan saja, di mana saja, pasti bersamanya. Kalau istri dan suami masih sering ditinggal di rumah, tapi HP tidak pernah ketinggalan. Kalau ada Al-Qurannya, berarti setiap bawa HP berarti bersama Al-Quran. Tapi jangan dimasukkan saja, tapi yang penting setiap ada kesempatan harus kita baca Al-Quran itu. Maka yang sering atau yang kebanyakan kita ini sedikit-sedikit baca WA, sedikit-sedikit baca WA. Nah sekarang kalau kita perhatikan, WA yang paling utama adalah WA-nya Allah. Maka pastinya kita harus mengutamakan WA yang paling utama. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu sama dengan WA-nya dengan Allah. Dan pastinya kalau kita ini mengakui keagungan Allah, nah pasti akan sangat-sangat diperhatikan. Umpama saja kita WA-an dengan Presiden Jokowi, pasti setiap ada teman, wah saya kemarin WA-an dengan Jokowi, padahal Allah lebih utama daripada Jokowi. Maka mestinya harus kita banggakan kalau kita WA-an dengan Allah. Maka Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang kalian senang berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran sama dengan berkomunikasi atau sama dengan WA-an dengan Allah. Kalau saya bertanya, apakah kalian cinta kepada Allah? Jawabnya gimana? Pasti semua akan jawab, saya cinta kepada Allah. Apa kalian cinta terhadap Al-Quran? Pasti menjawabnya, cinta terhadap Al-Quran. Nah, namanya cinta
pasti ada tanda-tandanya. Mana tandanya cinta kalian kepada Allah? Kalau pemuda dan pemudi berpacaran, bercinta-cintaan, pasti WA-nya apa? Kalau ada WA pasti langsung dibuka. Kalau ada WA masuk dari pacarnya kok tidak cepat-cepat dibuka, nah ini pacarnya tentu ini cinta apa tidak. Maka kalau kita tidak membuka WA-nya Allah, nah ini tanda-tanda kita kurang cinta terhadap Allah. Maka harapan kami setelah ini harus ada perubahan, ya. Yang asalnya baca Quran ini sedikit-sedikit, harusnya sedikit-sedikit baca Quran. Ada kesempatan kita baca. Maka ini yang sangat penting, kita memperhatikan Al-Quran. Di samping itu, Quran ini adalah sebagai mukjizat Nabi yang paling agung. Kita sudah tahu bahwa mukjizat Nabi ini banyak sekali. Dalam pelajaran di MI diterangkan, wa mu'jizatuhu kasiratun minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Nabi kita itu banyak dan agung-agung. Yang diantaranya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran, sebagai mu'jizul bashar, sebagai mukjizat kepada manusia. Artinya tidak ada orang yang bisa meniru, menyusun sebagai mana Al-Quran. Sehingga di Al-Quran saja sudah ditantang, seumpama manusia sejagat, tidak hanya se-Indonesia, tapi sejagat, termasuk orang-orang Arab yang menguasai bahasa Arab dan jin. Jadi jin manusia berkumpul untuk menyusun Al-Quran tidak akan bisa. Maka ini betul-betul mukjizat yang agung. Dan mukjizat selain Al-Quran semuanya sudah sirna, hanya cerita belaka. Tapi kalau Quran ini masih ada dan bisa kita saksikan dengan kedua mata kepala kita. Maka mumpung Al-Quran masih ada, inilah kita nikmati, kita pelajari, dan kita cintai, supaya kita mendapat barokah dan keagungan Al-Quran. Contoh mukjizat Nabi yang termasuk agung, yaitu jari-jari Nabi menjadi sumber air. Itu ceritanya, ini hanya cerita saja. Ketika Nabi perang melawan orang kafir, prajurit banyak yang ikut, ya, sahabat banyak yang ikut, sehingga kekurangan air. Menteri bagian pengairan lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, airnya tinggal sedikit, tidak mencukupi kebutuhan prajurit. Maka dawuhnya Nabi, sudah sekarang bawa ke sini air yang masih sedikit itu. Setelah di hadapan Nabi, tangan Nabi dimasukkan. Setelah dimasukkan, ya sekarang yang membutuhkan air supaya ambil dari sini. Ternyata air tidak habis, bahkan bertambah sehingga mencukupi kebutuhan semuanya. Nah inilah air yang paling baik, air yang keluarnya dari khairul khalqi, makhluk terbaik. Maka mestinya air ini adalah air yang terbaik. Kalau sekarang ada air dalam kemasan, dulu adalah mungkin akan dikemas, ya, menjadi seperti kahani. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai orang Islam ini harusnya kalau minum, mestinya harusnya minum air yang terbaik. Kalau sekarang yang terbaik adalah air Zam-Zam, karena sudah diriset air Zam-Zam ini termasuk air yang mengandung kebutuhan yang dibutuhkan orang-orang
hidup ya. Jadi kalau sering minum air zam-zam akan menjadi sehat. Tapi sayangnya air zam-zam harganya sangat mahal. 5 liter saja sudah 400.000 lebih ya. Kalau nggak kaya nggak bisa minum terus, kecuali kalau di Masjidil Haram dan di Madinah bebas minum. Ya paling tidak kita sebagai orang Islam harus minum air yang barokah, air yang didoai para ulama, atau air produk-produk pesantren. Sekarang air produk pesantren juga banyak, seperti Gontor, ada air Gontor, seperti ada Santri dan lain sebagainya. Kalau dari yang dua ini ya air KHG atau air buaya. Mestinya kalau produk orang Islam ini kan akan barokah. Nah, maka termasuk kita berjuang ini harusnya membela ekonomi Islam, memajukan ekonomi Islam. Yang kita minum, yang kita gunakan, yang kita beli harusnya air-air produk-produk orang Islam supaya barokah dan ini supaya mengembangkan ekonomi Islam. Memang kita sebagai Islam harus berjuang untuk Islam. Yang ini kadang-kadang orang Islam sendiri perjuangannya terhadap Islam masih kurang. Padahal di Al-Quran sudah banyak sekali yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk berjuang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan harta-hartamu dan dirimu dalam membela agama Allah. Jadi kita orang Islam harus membela agama Islam ya. Kalau bahkan di situ yang disebut pertama itu Nabi amwalikum, berjuang. Kalau jihad dulu tuh yang dimaksud ya perang, berperanglah, berjihadlah kamu. Tapi kalau sekarang kalau kita tidak diserang ya berperang. Nah, ini jihad kita sekarang ini ya jihad melawan hawa nafsu ya. Termasuk kita menolong ekonomi Islam, ini berarti kita berjihad kepada Allah. Jadi di situ yang disebutkan bi amwalikum dulu, artinya kita membela agama ini sangat diperlukan ekonomi ya, harta benda ya. Baca itu bi amwalikum, tidak ada yang baca itu bi anfusikum dulu ya. Ini menunjukkan bahwa mestinya orang Islam ini harus kaya supaya untuk berjihad, supaya untuk membela agama kita. Maka marilah ekonomi Islam harus kita kembangkan, yaitu dengan kita kalau membeli yang produk-produk orang Islam, tidak hanya produk Indonesia tapi produk orang Islam. Seperti membeli roti, ya harus rotinya orang Islam. Membeli di tempatnya toko-toko orang Islam. Ini kalau kita tidak membeli di orang-orang kafir, pasti orang kafir tidak akan ekonomi tidak akan bertambah. Maka paling tidak kalau minum kita membelinya adalah produk orang Islam. Mungkin di pesantren-pesantren Tegal ini juga ada yang memproduksi air kemasan ya. Apalagi Bapak Ibu seringnya wiridannya wala aqwala naril jahim, maka jangan sampai akuat ya. Itu yang kemarin kan di boykot ya, tapi tidak mandi ya, karena kita jiwa perjuangan kita kurang sehingga memboykot itu tidak berjalan.
saja harus pilih-pilih mana yang produk orang Islam supaya kita ini benar-benar berjuang. Dan berjuang untuk agama ini kecuali ekonomi, yang penting juga adalah pendidikan ya. Karena dengan pendidikan ini akan menanamkan jiwa ahli sunnah wal jamaah kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita. Maka harus kita tanamkan akidah ahli sunnah ya. Praktek-praktek yang seperti ahli sunnah ini harus kita kembangkan. Kadang-kadang diajak ziarah kubur ya. Dijajak tahlilan, diajak berjanji. Karena sekarang sudah banyak yang mengatakan bid'ah, bahkan haram, bahkan musyrik ya. Ini harus kita lawan dan tanamkan akidah-akidah kepada anak-anak kita supaya tidak terpengaruh oleh akidah yang menyesatkan. Dan syarat yang sangat penting juga, kita berjuang melalui politik. Ini yang akan menentukan negara kita. Ini tidak berarti kita harus masuk partai politik. Ini berjuangnya melewati politik. Politik itu artinya kan siasat, menguasai penguasa. Artinya penguasa ini harus kita kuasai, harus yang menduduki harus orang-orang yang membela agama kita, orang-orang yang Islam dan membela agama kita. Nah, kadang-kadang kita tidak peduli ya. Jadi sekarang caranya memilih pimpinan itu kan sekarang dengan mencoblos. Padahal memimpin pimpinan ini adalah suatu kewajiban kita. Juga sudah diajarkan di dalam kitab Jauharatul Tauhid. Wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmin akli. Dengan dalil syarat kita diwajibkan untuk memilih pimpinan yang adil. Pimpinan adil ini artinya yang pastinya harus Islam dan membela agama Islam. Maka nanti Bapak Ibu kalau ada pemilihan pimpinan, entah itu Belkades, Pilgub atau Pilpres dan juga anggota-anggota DPR, ini kita wajib mengikuti ya. Karena kita menyoblos itu berarti memilih. Tinggal menyoblos saja kan enggak repot. Kalau dulu kan lama-lama jihadnya lewat perang ya. Nyoblos orang Islam orang kafir, memerangi orang kafir. Kita sekarang caranya perang kita atau jihad kita adalah nyoblos ketika ada pemilihan pimpinan, pemilihan anggota DPR. Nah ini kalau wajib kok tidak nyoblos berarti dosa ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak memahami. Saya pernah mengikuti ceramahnya Mbak Gisel, yaitu bapaknya Gus Mus, ketika ada harlah P3 di Semarang di gedung olahraga yang hadir meluap sangat banyak sekali. Itu mengatakan begini, kalau dulu pemilunya ketika itu akan pemilu itu adalah lebih wajib daripada sholat 5 waktu orang sama lombok. Ternyata alasannya apa? Kalau pemilu tidak bisa dikodok, tidak ada pemilu kodokan, tidak ada. Tapi kalau sholat, ketinggalan sholat masih bisa dikodok. Jadi kalau kita tidak ikut pemilu, kalau sudah kelewat berarti kita berdosa. Maka ini yang saya sangat tekankan, ketika ada pemilihan ini, Bapak Ibu wajib mendatangi mengikut nyoblos dan milih yang adil tadi, walaupun tidak diberi uang. Kadang-kadang kalau mau
datang kalau diberi uang, kalau tidak ada uangnya tidak mau datang. Nah ini perjuangan kita, bahkan kita harusnya memberi uang kepada orang lain supaya dia nyoblos yang adil. Ini kita sisipkan di sini karena ini sangat penting dan kebanyakan tidak dipahami. Kadang-kadang kalau ada kiai yang menganjurkan ikut pemilu, ikut nyoblos, ini kadang-kadang ya tidak didukung, ya malah kadang-kadang dijauhi. Ini yang perlu ya. Jadi besok kalau ada pemilihan wajib datang dan keluarganya diajak semua supaya nanti ya, kalau pilpres ya, presidennya biar presiden yang adil dan orang Islam. Kemudian anggota DPR juga supaya kebanyakan ini orang Islam. Waktu ini kebanyakan juga orang-orang yang tidak Islam, bahkan keturunan PKI. Ini mestinya kan yang didukung adalah yang tidak menguntungkan kepada Islam. Karena DPR ini sangat penting ya. Yang memutuskan aturan-aturan negara, memutus aturan pemerintahan ini orang DPR. Umpamanya DPR memutuskan Anda tidak boleh pakai loudspeaker. Nah kita kan harus mengikuti, sudah menjadi putusan dan aturan. Nggak boleh pakai jilbab. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya kita nggak boleh membangkang. Maka supaya kita bisa menang ini harusnya ketika ada pilihan pilpres semuanya ini harus kita pilih yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita teruskan mengenai bahwa dengan Al-Quran inilah hidup akan menjadi bahagia. Semuanya pasti akan bahagia. Dengan melaksanakan isi-isi Al-Quran pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia, untuk manusia. Jadi di Al-Quran ini tidak hanya memerintahkan atau mengatur cara kita beribadah, cara sholat, cara zikir, cara zakat saja, tapi segala sesuatu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran ini sudah semuanya ilmu ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Segala ilmu, namanya segala itu ya semuanya, termasuk ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu agama, dan ilmu umum. Ada geografi, ada matematik, ada termasuk juga seksiologi. Pendidikan seks di dalam Al-Quran ini juga diterangkan, cara kawin, cara tolak, cara